Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah virtualiyat yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dalam ngaso yang merupakan kepanjangan dari ngaos sedelo. Ngaos itu ngaji, sedelo itu sebentar. Jadi kita akan ngaji tapi sebentar saja. Adapun kok nanti ternyata lama, ya itu bonus ya. Jamaah virtualiyat yang dirahmati Allah, beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang imam-imam yang kita jadikan pijakan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah, yakni Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Sebagai informasi bahwa Asy'ariyah Maturidiyah ini bukanlah mazhab baru. Jadi bagi teman-teman yang sudah nyimak ngaso beberapa episode lalu, di sana saya menyampaikan bahwa tidak ada pendiri Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa kemudian disebut sebagai mazhab Asy'ariyah atau Maturidiyah itu sebenarnya tidak lain merupakan metodologi atau manhaj teologis yang basis argumen rasionalnya dibentuk oleh kedua imam tersebut. Karena memang secara ajaran itu tidak ada yang baru dari beliau berdua, karena beliau berdua hanya membela ajaran ulama salaf yang sudah ada sebelum mereka. Oke, lanjut ya. Kemarin kita juga sudah merampungkan bahasan tentang imam-imam yang kita jadikan pijakan dalam bidang fikih Ahlussunnah wal Jamaah, yakni Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan kemarin kita juga sudah selesai mengulas tentang Imam Hambali. Nah, saat ini giliran kita membahas tentang imam-imam yang kita jadikan pijakan dalam tasawuf Ahlussunnah wal Jamaah, yakni Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Ghazali. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas Imam Junaid Al-Baghdadi terlebih dahulu. Baik, jamaah virtualiyat yang dirahmati Allah, langsung saja kita mulai. Jadi Imam Junaid Al-Baghdadi ini memiliki nama lengkap Abul Qasim Al-Junaid bin Muhammad Al-Qazzaz Al-Qawarairi As-Suh Al-Nawahandi. Adanya Al-Baghdadi itu karena beliau tinggal di Baghdad. Pada ngaso beberapa episode lalu saya juga pernah bilang kalau teman-teman itu juga bisa semisal pengen nambah nama di belakang. Misal di antara teman-teman ini ada yang tinggal di Ciledug, siapa misal Musa Al-Ciledugi. Tapi ya sekali lagi, biasanya tambahan nama seperti itu disematkan setelah yang bersangkutan wafat. Dan biasanya juga orang-orang tersebut memiliki ilmu dan pengabdian tertentu di masyarakat. Sehingga untuk menghormati jasa beliau, masyarakat biasanya memberi tambahan nama di belakangnya. Jadi bagi teman-teman yang besok pengen diberi tambahan nama seperti itu, ya punya ilmu dulu. Kemudian setelah punya ilmu, nanti mengabdikan ilmunya kepada masyarakat, kepada agama. Gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Sampai sekarang itu para sejarawan masih belum bisa menyatakan dengan pasti kapan tahun Imam Junaid Al-Baghdadi ini lahir. Tapi ada juga yang punya pendapat kalau beliau ini lahir sekitar tahun 210 Hijriah. Nah, ayah dari Imam Junaid Al-Baghdadi ini adalah seorang pedagang, sampai dijuluki Al-Qawariri atau sinonim dari tajirah
yaitu pedagang barang-barang pecah belah kayak kaca, keramik, plastik, dan lain sebagainya. Gampangnya, bapaknya Imam Junaid al-Baghdadi ini adalah pedagang kaca, atau di banyak referensi mengatakan tukang kaca. Nah, Imam Junaid itu ketika masa kecil dibesarkan dalam lingkungan yang agamis. Setelah ayahnya meninggal, beliau diasuh oleh paman dari ibunya, yakni As-Sari As-Sakati, seorang tokoh dan pemimpin kaum sufi terkemuka di Baghdad. Makanya sejak kecil itu Imam Junaid ini sudah terbiasa berkumpul dengan para ahli tasawuf, karena rumahnya si pamannya itu sering dijadikan tempat pertemuan para syekh untuk mengadakan majelis ilmu atau mudzakarah. Nah, suasana kayak beginilah yang kemudian turut membentuk karakter Imam Junaid al-Baghdadi. Dan kepada pamannya yang bernama As-Sari As-Sakati inilah Imam Junaid belajar tentang tasawuf. Kalau teman-teman nyimak ngaso beberapa episode kemarin, kita akan menemukan satu kesamaan dari para imam-imam yang kita bahas ini, yakni beliau lahir dari lingkungan yang agamis dan mencintai agama, sehingga lingkungan tersebutlah yang kemudian membentuk beliau-beliau sampai menjadi imam besar seperti yang kita lihat atau kita pelajari sekarang. Makanya penting bagi kita untuk selalu menciptakan dan menjaga kultur senang ngaji. Selain itu juga senang pangeran, karena dengan seperti ini kita juga memendam harapan semoga anak-anak kita, cucu kita, semoga juga demikian. Amin. Amin. Oke, kita lanjutkan. Praktek-praktek tasawuf itu baru meledak pada abad ketiga Hijriah. Kalau menurut Dr. Abu Al-Wafa At-Taftazani dalam bukunya yang berjudul Madkhal ila At-Tasawuf Al-Islami, abad ketiga Hijriah itu merupakan titik tolak dan sejarah penting bagi perkembangan tasawuf Islam. Dan Imam Junaid ini adalah salah satu tokoh yang mempunyai andil besar dalam proses transformasi tasawuf pada abad ketiga. Kecintaan Imam Junaid al-Baghdadi kepada tasawuf ini sangat tinggi. Ini diungkapkan oleh beliau dengan berkata, apabila saya telah mengetahui suatu ilmu yang lebih besar dari tasawuf, tentulah saya telah pergi mencarinya sekalipun harus merangkak. Nah, ini merupakan keseriusan Imam Junaid al-Baghdadi dalam bidang tasawuf. Nah, Imam Junaid al-Baghdadi ini selain lahir dari keluarga yang agamis dan mencintai agama, beliau juga mencintai ilmu. Persis seperti imam-imam yang kita bahas kemarin. Beliau juga lahir dari keluarga yang agamis dan cinta dengan ilmu agama. Nah, Imam Junaid ini dikenal sebagai tokoh sufi yang sangat menekankan pentingnya keselarasan antara praktik dan doktrin tasawuf dengan kaidah-kaidah syariat. Salah satu ungkapan Imam Junaid al-Baghdadi tentang ilmu tasawuf adalah, pengetahuan kami ini terikat dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini mengindikasikan bahwa ajaran tasawuf menurut Imam Junaid al-Baghdadi haruslah tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu, beliau juga pernah mengatakan bahwa pintu menuju Allah dari jalan selain syariat telah tertutup. Artinya, untuk menuju hakikat itu harus melalui pintu syariat terlebih dahulu. Beliau bahkan menegaskan bahwa kewajiban berpegang pada syariat, ikhtiar, upaya manusiawi, ibadah,
dan amal jariyah itu tidak gugur bagi mereka yang telah mencapai derajat ma'rifat sekalipun. Beliau juga memandang bahwa kelirunya sikap dan sesat pikir itu lebih berbahaya daripada sekedar orang melanggar syariat, karena penolakan dan pelanggaran syariat itu dua hal berbeda. Dan Imam Junaid al-Baghdadi menunjukkan kekeliruan dan sesat pikir kelompok sufi malas yang merasa dekat kepada Allah lalu mengabaikan amal ibadah dan ketentuan syariat lainnya. Nah, ini banyak kita temukan pada orang-orang yang berlindung di balik pakaian sufi. Orang-orang yang malas ngibadah, malas kerja, malas cari ilmu. Jadi ilmu fikih itu harus terlebih dahulu dikuasai sebelum mendalami tasawuf. Said Bakri Sato Ad-Dimyati mengatakan bahwa pandangan yang mengutamakan hakikat tanpa pelaksanaan syariat merupakan pemahaman keliru, sesat pikir, dan salah jalan. Karena ketentuan syariat itu tidak pernah gugur meski dari mereka yang berkedudukan sebagai nabi sekalipun. Nah, bahkan yang nabi sekalipun itu tidak gugur dari kewajiban menjalankan syariat. Jamaah virtualiyin, virtualiyat yang dirahmati Allah, perjalanan pendidikan Imam Junaid al-Baghdadi itu juga diwarnai oleh ajaran Abu Abdullah al-Haris bin Asad al-Muhasibi. Beliau ini merupakan sufi keturunan Arab yang lahir di kota Basrah tahun 165. Julukan al-Muhasibi ini dikarenakan dari pemikirannya yang selalu berujung pada introspeksi diri, yakni menghitung dan memeriksa hati nurani secara terus-menerus. Nah, pola pembelajaran yang dilakukan oleh Al-Muhasibi ini berbeda dengan yang dilakukan oleh paman Imam Junaid al-Baghdadi. Kalau pamannya itu lebih ke dalam kerohaniannya dan berhalwatnya. Nah, kalau Al-Muhasibi ini sebaliknya. Imam Junaid sering diajak keluar meninggalkan rumahnya, lalu melihat apa yang terjadi dengan lingkungannya, kemudian diambil pelajaran dari apa yang dilihat. Nah, ini berkebalikan dengan pamannya. Selain itu, pelajaran Imam Junaid yang juga berpengaruh ialah pola kehidupan yang meskipun warok tapi tetap tidak menjauh dari keduniawian dan tidak hidup bermewah-mewahan. Jadi beliau ini seimbang antara spiritual dan duniawinya. Nah, keseimbangan inilah yang menjadikan beliau sebagai sufi yang fleksibel dan berpola pikir luas serta tidak sempit. Nah, Imam Junaid al-Baghdadi ini mewarisi kemampuan dagang ayahnya. Beliau juga termasuk pedagang yang sukses karena tokonya ramai dikunjungi pembeli. Tapi beliau tetap hidup sederhana, senang menyedekahkan hartanya kepada kaum du'afa. Dan ketika dengar azan itu beliau langsung menutup tokonya. Nah, ini merupakan manifestasi atau perwujudan dari keseimbangan hidup seorang Imam Junaid. Sebagai seorang sufi yang sangat terkenal, Imam Junaid tidak pernah menulis kitab khusus di bidangnya. Tapi beliau menulis pengalaman spiritualnya dan pemikiran tasawufnya dalam bentuk risalah yang kemudian dibagikan kepada teman-temannya dan para sahabatnya. Nah, karena
karena saking luasnya ilmu beliau dan pengalaman spiritual beliau, maka Imam Junaid ini dijadikan sumber rujukan ilmu tasawuf oleh para sufi besar. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa pemikiran tasawuf yang dikemukakan oleh Imam Junaid al-Baghdadi. Yang pertama, ada teori mitsak. Jadi Imam Junaid ini mengatakan bahwa penciptaan manusia sebelum terbentuknya jiwa dan raga, seorang hamba itu mengalami kebersamaan dengan Tuhan. Dan beliau juga mengatakan bahwa inti teori mitsak ini adalah kondisi di mana seorang hamba memiliki rasa menyatu dengan Allah, dan perasaan itu adalah perasaan yang sama seperti sebelum dia terbentuk raganya ketika diciptakan. Nah, hal inilah yang menjadi bentuk pencapaian seorang hamba kepada tauhid sejati. Itu yang teori mitsak. Lalu yang kedua ada fana. Secara bahasa, kalau fana itu artinya rusak atau musnah atau tidak abadi. Sedangkan fana menurut istilah itu lenyapnya sifat-sifat tercela. Banyak para tokoh sufi yang mendefinisikan arti dari fana ini seperti tokoh sufi yang sering kita ketahui, seperti Yazid al-Bustami mendefinisikan bahwa fana adalah hilangnya sesuatu selain Allah dari dirinya. Yang ketiga adalah tauhid. Imam Junaid memiliki pemahaman tauhid yang bisa dikategorikan sulit dan mudah. Mudahnya adalah ini dapat dipahami oleh orang awam karena pendapatnya mudah dipahami oleh masyarakat. Dan yang kategori sulit adalah tidak dapat dipahami bahkan oleh tokoh sufi terkemuka sekalipun. Nah, Imam Junaid ini kalau sudah berbicara tentang tauhid, maka beliau akan fokus kepada satu poin yang menurutnya sangat penting, bahwa Allah adalah aktor yang sesungguhnya. Menurut beliau, tauhid adalah kesadaran dan pengakuan bahwa Allah lah Maha Tunggal dan keazaliannya tidak ada yang bersamanya dan tidak ada satupun yang sama dengan perbuatan Allah. Nah, bagi kaum sufi yang seorang muwahhid atau orang yang iman kepada keesaan Allah yang sejati adalah bukan yang hanya mengucapkan kalimat syahadat saja, namun juga harus dibuktikan dengan tindakan. Nah, tindakan tauhid kalau menurut Imam Junaid itu adalah menguasai ilmu tergantung kepada penegasan dalam mengesahkan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kebaikan yang datang dari diri kita itu levelnya masih karena takut kepada Allah, bukan murni berbuat baik lillahi ta'ala. Jadi maksudnya hanya orang pilihan yang bisa masuk ke dalam tauhid tahap kedua ini, atau bisa disebut dengan ma'rifat. Jamaah virtualiyat yang dirahmati Allah, Imam Junaid al-Baghdadi ini wafat pada tahun 298 Hijriah. Berarti kalau prediksi tahun lahir beliau itu 210 Hijriah, maka usia beliau itu 88 tahun. Ini usia yang cukup panjang untuk ukuran orang sekarang. Namun usia pasca wafat beliau itu lebih panjang ketimbang usia beliau ketika masih hidup. Jadi begitulah orang-orang yang punya ilmu dan jasa bagi kehidupan. Seringkali usia jasa dan pemikiran beliau lebih panjang ketimbang usianya sebagai manusia. Baik jamaah virtualiyat
yang dirahmati Allah, kiranya sampai di sini dulu ngaso episode kali ini. Besok insya Allah kita akan membahas tentang Imam Ghazali, imam yang juga kita jadikan pijakan dalam tasawuf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya akhiri, segala kekurangan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.